seperti tim, grup, color, animal. Nah, ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Kali ini Pak Dul akan membahas materi tentang noun atau kata benda. Bagaimana pembahasannya? Sebelum Pak Dul lanjut, alangkah baiknya jika kalian like, komen, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar Pak Dul semangat update video-video terbaru untuk kalian. Langsung saja kita menuju ke pembahasan kita kali ini. Noun, apa itu noun? Nah, noun itu adalah kata untuk menamai suatu benda. Nah, jadi biasanya kata ini digunakan untuk menamai atau menandai suatu benda. Nah, secara fungsional atau secara fungsi, noun ini berfungsi bisa sebagai 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai subjek, kemudian sebagai objek, kemudian komplement, dan juga adverb. Nah, sebagai subjek, contohnya seperti cat sleeps. Nah, cat sleeps, cat di situ menjadi subjek. Kemudian sebagai objek, contohnya cat eats fish. Nah, fish di situ menjadi objek. Kemudian as complement atau sebagai kata keterangan atau yang menjelaskan subjek. She is teacher. Nah, teacher di situ adalah komplement untuk subjek she. Kemudian adverb untuk kata keterangan waktu ataupun tempat. Contohnya tomorrow, today, dan lain-lain ya. Oke. Berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu concrete noun dan yang kedua adalah abstract noun. Concrete noun, apa itu concrete noun? Concrete noun ini adalah noun atau kata benda yang nampak dan bisa dirasakan dengan panca indera kita. Nah, concrete noun sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu common noun yang berbentuk umum, contohnya seperti book, pen, table. Nah, ini semua adalah kata-kata umum. Kemudian material noun, yaitu kata benda untuk material atau untuk bahan-bahan, contohnya sand, salt, sugar. Ini adalah bentuk dari material. Kemudian proper noun. Proper noun ini adalah nama. Jadi nama orang, nama tempat. Ini disebut juga proper noun. Contohnya seperti Albert, Jawa, Indonesia, dan sebagainya. Kemudian ada collective noun, kata benda untuk menerangkan suatu benda yang kolektif. Contohnya seperti tim, grup, color, animal. Nah, ini adalah collective noun. Kemudian abstract noun. Nah, abstract noun ini adalah kebalikan dari concrete noun. Jadi abstract noun adalah noun atau kata benda yang tidak nampak. Jadi tidak bisa diraba atau tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Nah, contohnya seperti affection, kasih sayang, loyalty, loyalitas, happiness, kegembiraan, oksigen. Nah, contoh-contoh ini tadi adalah sesuatu yang tidak bisa nampak oleh panca indera kita. Nah, kemudian noun juga dibagi selain dari wujudnya juga dibagi berdasarkan hitungannya atau jumlahnya. Nah, berdasarkan hitungannya atau jumlahnya, noun sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu countable noun dan yang kedua adalah uncountable noun. Nah, countable noun adalah noun atau kata benda yang dapat dihitung sehingga memiliki bentuk singular, tunggal, dan plural atau jamak. Nah, countable noun dalam perubahannya dari singular atau tunggal menjadi jamak juga dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama yaitu regular dan yang kedua yaitu irregular. Nah, secara regular, countable noun ketika dia berubah dari singular menjadi plural, secara umum dia hanya ditambahkan s. Nah, secara umum ditambahkan s. Contohnya book, kemudian dia berubah menjadi jamak maka ditambahkan s menjadi books. Kemudian table,
ketika dia menjadi jamak ditambahkan s menjadi tables. Nah, kemudian yang kedua, jika non akhirannya atau non berakhiran huruf ch, sh, x, s atau oz, maka ketika dia berubah menjadi jamak, pada verbnya ditambahkan huruf es. Contohnya, watch menjadi watches, box menjadi boxes. Kemudian yang ketiga, apabila noun tadi berakhiran huruf y, nah, jika sebelum huruf y itu diawali oleh konsonan, maka y tersebut berubah menjadi i dan ditambahkan es menjadi is. Contohnya, fly, ketika dia jamak berubah menjadi flies. Nah, kemudian apabila noun tersebut sebelum huruf y diawali oleh yang hidup a, i, u, e, o, maka cukup ditambahkan s. Contohnya, toy, menjadi ketika jamak dia menjadi toys. Nah, kemudian yang keempat, jika dia berakhiran huruf f, maka huruf f tersebut berubah menjadi huruf v dan ditambahkan es. Contohnya, wife, kemudian ketika dia menjadi jamak menjadi wives. Nah, f-nya berubah menjadi v dan ditambahkan huruf es. Kemudian wolf, ketika dia jamak berubah menjadi wolves. Nah, itu tadi perubahan secara reguler pada countable noun. Sementara perubahan secara irregular pada countable noun, yang pertama, cukup mengubah huruf vokal di tengah. Contohnya seperti ini. Tooth. Tooth itu adalah bentuk singularnya atau tunggalnya. Kemudian ketika jamak dia menjadi teeth, maka o di situ berubah menjadi e. Kemudian mouse, ya. Mouse, tikus. Mouse itu adalah bentuk singular atau tunggal. Kemudian ketika dia berubah menjadi bentuk jamak, maka huruf di tengahnya berubah menjadi mice. Nah, kemudian yang kedua, singular dan pluralnya dia memiliki bentuk yang sama, jadi tidak ada perubahan. Contohnya, deer, jamaknya juga sama deer. Fish, jamaknya pun juga sama fish. Nah, kemudian yang ketiga, kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa lain selain Inggris. Contohnya, alumnus. Nah, itu menjadi alumni. Nah, jadi alumnus itu ada bentuk singular dan ketika jamak dia menjadi alumni sesuai dengan bahasa asalnya. Kemudian medium berubah menjadi media. Nah, kemudian yang keempat yaitu tidak memiliki bentuk singular. Jadi kata ini atau kata benda ini selalu berbentuk plural, selalu berbentuk jamak. Jadi dia tidak memiliki bentuk singular. Contohnya, shoes, sepatu. Shoes selalu berbentuk shoes, tidak bisa berubah shoe. Kemudian glasses, glasses atau kacamata. Ini juga selalu kata ini berbentuk glasses, tidak ada bentuk singularnya. Nah, itu tadi countable noun. Nah, sementara untuk uncountable noun atau uncountable noun yaitu kata benda yang dia tidak dapat atau sulit dihitung. Ya, jadi uncountable noun ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dikasih hitungan. Nah, sehingga kata ini hanya memiliki bentuk singular saja. Jadi tidak ada bentuk pluralnya, jadi hanya bentuk singular. Nah, contohnya seperti ini. Uncountable noun digunakan untuk menandai benda-benda kecil. Contohnya, sand, pasir kan kecil. Kemudian salt, garam, sugar, gula itu adalah benda-benda kecil. Kemudian benda padat, contohnya wood, kayu, gold, emas. Nah, kemudian ada benda gas. Nah, jadi benda gas ini juga tidak bisa dihitung, tidak bisa dikasih bilangan. Nah, tidak menjadi uncountable noun. Contohnya seperti oksigen, nitrogen, hidrogen, itu semuanya benda gas. Kemudian bahasa, kata yang digunakan untuk menandai sebuah bahasa. Contohnya Javanese, kemudian Indonesian, kan gitu. Nah, itu tidak bisa dibentuk jamak, jadi dia selalu berbentuk singular. Kemudian
ilmu pengetahuan, contohnya matematik atau politik. Nah, bentuknya selalu seperti itu. Baik dia dimaksudkan untuk tunggal ataupun jamak, bentuknya tetap sama. Itu tidak memiliki bentuk tidak memiliki bentuk plural, jadi hanya singular saja. Kemudian benda cair, water. Nah, water ya water. Nah, dia tidak bisa dihitung. Kemudian gerund atau kata benda yang berasal dari verb. Nah, contohnya swimming. Nah, swimming di situ ya swimming, tidak ada swimmings, tidak bisa. Hanya bentuknya swimming saja. Nah, oke, itu tadi adalah pembahasan kita tentang noun dan macam-macamnya. Itu yang bisa Pak Dul sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.